Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi kami, yaitu konsep manajemen berbasis sekolah. Di sini saya sebagai moderator sekaligus presentator yang akan membuka presentasi pada hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Danica Maulanda. Saya Danica Maulanda, NIM 158. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah dan para guru juga dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Manajemen berbasis sekolah merupakan hasil terjemah dari School Basic Management atau SBM, adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dalam upaya memperbaiki kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Manajemen berbasis sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhan melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang termasuk partisipasi masyarakat, sehingga lebih mencerminkan upaya peningkatan pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan, akuntabel, dan secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nama saya Firda Amalia Putri, NIM 162. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Konsep dasar MBS ada 3. Yang pertama yaitu otonomi, merupakan kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik. Yang kedua yaitu ada kemandirian, merupakan langkah dalam pengambilan keputusan dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, memilih strategi, dan metode dalam memecahkan persoalan, tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Yang ketiga yaitu demokratif, merupakan keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah demi terciptanya mutu pendidikan yang akan memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen-elemen sekolah. Nama saya Muhammad Fernanda, NIM 163. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam konsep manajemen berbasis sekolah. Yakni di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengkajian konsep MBS, terutama yang menyangkut kekuatan desentralisasi, kekuasaan atau kewenangan di tingkat sekolah. Dalam sistem keputusan harus dikaitkan dengan program dan kemampuan dalam peningkatan kinerja sekolah. Yang kedua, penelitian tentang program MBS berkenaan dalam desentralisasi kekuasaan dan program peningkatan partisipasi atau local stakeholders, pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pemberdayaan sekolah perlu dibangun dengan efektivitas programnya. Yang ketiga, strategi MBS harus lebih menekankan kepada elemen manajemen partisipatif, kemampuan informasi, dan imbalan yang memadai merupakan elemen-elemen yang sangat menentukan efektivitas program MBS dalam meningkatkan kinerja sekolah. Nama saya Dimas Rizky Satrio Bimantoro, NIM 170. Di sini saya akan membahas tentang esensi dari manajemen berbasis sekolah. Esensi dari manajemen berbasis sekolah adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
pendidikan nasional yang berlaku. Nama saya Elsa Yunda Septiani, NIM 173. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan dimensi pola manajemen pendidikan dari yang lama ke pola yang baru menuju MBS. Berdasarkan konsep dasar yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu dilakukan penyesuaian dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi yang demokratis. Dimensi-dimensi perubahan pola manajemen dari yang lama menuju yang baru tersebut dewasa ini secara konseptual maupun praktik tertera dalam MBS. Lalu apa saja ya perubahan dimensi pola manajemen pendidikan tersebut? Yang pertama, dari pola lama terdiri dari subordinasi menuju pola baru otonomi. Kedua, pengambilan keputusan terpusat menuju pengambilan keputusan partisipasi. 3. Ruang gerak kaku menuju ruang gerak luas. 4. Pendekatan birokratik menuju pendekatan profesional. 5. Sentralistik menuju desentralistik. 6. Diatur menuju motivasi diri. 7. Overregulasi menuju deregulasi. 8. Mengontrol menuju mempengaruhi. 9. Mengarahkan menuju memfasilitasi. 10. Menghindari resiko menuju mengelola resiko. 11. Gunakan uang semuanya menuju gunakan uang seefisien mungkin. 12. Informasi terpribadi menuju informasi terbagi. 13. Pendelegasian menuju pemberdayaan. 14. Organisasi hierarkis menuju organisasi datar. Nama saya Waninda, NIM 184. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan MBS. Melalui penerapan MBS akan tampak karakteristik profil sekolah yang mandiri. Adapun perkembangan MBS ada 8 poin. Poin yang pertama, pengelolaan sekolah akan lebih desentralistik. Poin yang kedua, perubahan sekolah akan lebih didorong oleh motivasi internal daripada diatur oleh luar sekolah. Poin yang ketiga, regulasi atau pengaturan pendidikan menjadi lebih sederhana. Yang keempat, peranan para pengawas bergeser pada mulanya dari mengontrol menjadi mempengaruhi, dari mengarahkan menjadi memfasilitasi, dan dari menghindari risiko menjadi mengelola risiko. Poin yang kelima, mutu manajemen akan lebih meningkat. Yang keenam, dalam bekerja menggunakan teamwork atau kerja tim atau bekerja sama. Poin yang ketujuh, pengelolaan informasi akan lebih mengarah, akan lebih tertuju kepada kelompok kepentingan sekolah. Dan poin yang kedelapan, yaitu poin terakhir, manajemen sekolah akan lebih menggunakan pemberdayaan dan struktur organisasi akan lebih datar, sehingga akan lebih sederhana dan efisien. Saya Galista Maulidia Amelia, NIM 186. Saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen berbasis sekolah. Tujuan manajemen berbasis sekolah adalah untuk memandirikan dan memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluasan, dan sumber daya guna untuk meningkatkan pendidikan sekolah. Dengan demikian, maka kemandiriannya yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, dan peluang, serta ancaman bagi dirinya dibanding lembaga-lembaga lainnya. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya dan input pendidikan yang akan dikembangkan, serta didayagunakan dalam proses 11 pendidikan, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang direncanakan. Yang keempat, sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif
dengan dukungan orang tua, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah serta setempat. Yang kelima, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang keenam, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan persaingan yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang ingin dicapai. Dengan demikian, secara bertahap akan terbentuk sekolah yang memiliki kemandirian tinggi. Secara umum, sekolah yang mandiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tingkat kemandirian tinggi sehingga tingkat ketergantungan menjadi rendah. Yang kedua, bersikap adaptif dan antisipatif, memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Seperti ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap input manajemen dan sumber dayanya. Yang keempat, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja. Yang kelima, komitmen tinggi pada dirinya. Yang terakhir, prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya. Dilihat dari sumber daya manusia, sekolah yang mandiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pekerjaan adalah miliknya, bertanggung jawab, memiliki kontribusi terhadap pekerjanya, mengetahui posisi dirinya dan memiliki kontrol terhadap pekerjanya. Pekerjaan merupakan bagian dari hidupnya. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Awaliyah, NIM 191. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor yang diperhatikan dalam manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah yaitu bentuk alternatif sekolah dari program desentralisasi dalam bidang pendidikan. Faktor terpenting dalam kinerja sekolah yaitu kurikulum. Tujuan kurikulum yang dicapai dalam jangka panjang dari kurikulum yang direncanakan berdasarkan manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, penguasaan keterampilan dasar dan proses fundamental sebagai keterampilan mengajar, menguasai materi dan metodologi pendidikan. Yang kedua, pengembangan intelektual. Dan yang ketiga, pendidikan karir dan vokasional. Yang keempat, pemahaman interpersonal. Yang kelima, moral dan karakter etika. Yang keenam, keadaan emosional dan fisik. Yang ketujuh, kreativitas dan ekspresi estetika. Yang kedelapan, perwujudan diri. Dan yang terakhir yaitu proses belajar mengajar yang relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu MBS adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dalam upaya memperbaiki kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Konsep manajemen berbasis sekolah merupakan manajemen yang bernuansa otonomi, kemandirian, dan demokratis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.